Hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelopon Pon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang asmara, Taurus ya, selama 30 hari ke depan itu apa yang terjadi. Ini buat kamu yang couple maupun single. Couple itu punya pasangan, single berarti belum punya pasangan, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Kan nggak mungkin ya, nasib dari semua Taurus itu kembar atau sama. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa syukur mendalam, diberikan rasa keberlimpahan sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Ini buat yang couple dulu ya, buat yang single nanti tahan. Couple itu artinya sudah menikah, pacaran juga masuk couple, tunangan masuk couple, tapi kalau misalnya kamu masih on off, ya jangan ngaku-ngaku couple ya. Kalau on off itu masuknya di, kalau lagi on ya masuk di couple, kalau off ya masuknya di single. Karena on off itu belum jelas. Oke, kita akan lihat dulu couple. Taurus couple. Oke, diawali dengan sebuah kartu yang bagus. Namun tetap perhatikan tanda-tanda. Oke. Ya. Oke, Bunda juga tarik pakai ini ya. Ini pakai Lenormand. Oke, I see. Oke. Oh iya. Oke, buat kamu, Taurus yang couple, ini saya lihat ini ada beberapa rumah tangga atau hubungan yang mingklik-mingklik. Mingklik-mingklik itu bahasa Indonesianya adalah kayak di ujung tanduk ya, lagi mengalami sesuatu dan kamu sudah ngerasain gitu. Maksudnya secara intuisi ini kamu udah kerasa, tapi mungkin karena kayak menghibur diri, kayak nggak mau percaya ya. Dan ternyata di dalam hubungan kamu ini beberapa bahkan mungkin saya lihat kamunya sudah banyak berkorban ya, tapi dimanipulasi gitu ya. Dimanipulasi sampai kemudian ini ketahuan ya, atau terbukalah sebuah rahasia di mana di sini ternyata ada energi divine feminine yang lain. Divine feminine itu ini jadi kamu adalah divine feminine, pasangan kamu adalah divine masculine, and then dia memiliki energi dari divine feminine yang lainnya. Atau kalau misalnya dia pria berarti dia punya wanita lain. Kalau misalnya dia wanita berarti wanita yang punya sisi-sisi maskulin, divine maskulin. Cirinya apa sih? Divine maskulin tuh ya dia lebih tegas, lebih bisa mengambil keputusan ya. Sifat maskulin dan kamunya gitu yang feminin, kamu yang penuh perasaan seperti itu ya. Dan ini ada gitu kehadiran sosok divine feminin lainnya di dalam kehidupan pasangan kamu. Ya, dan ini kamu sebetulnya udah tahu. Sakit memang, sakit namun di sini ada sebuah pesan dari semesta. Percayalah gitu ya, percayalah kepada semesta, percayalah kepada semesta bahwa apa ya, mengikuti dan mengalir aja bahwa saat ini yang terjadi kepadamu itu sudah sesuai dan inilah yang terbaik buat kamu gitu, buat kamu yang couple. Karena saya di sini melihat ini memang ada sebuah pertalian karma antara kamu dengan pasangan kamu, ya. Ada sebuah pertalian karma yang memang perlu diselesaikan.
Dan kalau misalnya selesai dengan cara seperti ini, dan ya sudah, yang penting kamu sudah menyelesaikan PR kamu. Namun jangan hilang putusan, jangan hilang harapan. Mau ngomong harapan sama putus asa, jadinya putusan. Jangan hilang harapan karena ini masih bisa diperbaiki sayang ya. Dengan apa? Dengan komunikasi yang jelas gitu. Eh, ya diajak berkomunikasi pasangan kamu. Dan ini kalau saya lihat ini butuh dari kamunya yang kamu bersabar, yang kamu apa ya? Ya kamu bersabar dan kamu mencoba ketika kamu ngobrol sama dia dan tanyain baik-baik itu pakai kepala dingin, jangan emosi. Jangan emosi sekalipun Bunda tahu ini pasti panas banget buat kamu. Apa ya, hatinya tuh kemeranyas, kemeranyas itu panas dingin gitu ya. Jadi, ini masih bisa diperbaiki sayang dan potensi untuk pasangan kamu kembali kepada kamu ini masih besar. Di sini ada the sun, ya. Harapannya masih besar untuk pasangan kamu kembali kepada kamu. So, it's okay, nggak apa-apa, karena setiap pasangan itu biasanya memang ada ujian ya. Ada ada ujiannya, ada cobaannya masing-masing. Ada yang dicoba secara finansial, ada yang dicoba dengan third party atau energi orang lain. Ya, seperti itu ya, it's okay, nggak apa-apa. Diterima saja sebagai satu fase kehidupan yang memang harus kamu lalui. Oke? Tapi don't worry, oke? Ini masih bisa diperbaiki. Oke, Bunda akan lihat untuk perasaan dia. Tunggu, sebentar, sabar. Perasaan dia kepada kamu. Masih sayang nggak sih sebetulnya? Atau memang udah nggak mau lagi gitu ya? Apakah dia masih sayang? Dia mencurigai kamu punya orang lain loh. Dia curiga kamu punya orang lain. Nah, inilah lucunya kadang-kadang ya. Dia yang punya orang lain, tapi dia sendiri menuduh kamunya punya orang lain gitu. Ini namanya lempar batu, sembunyi tangan, bener nggak sih? Ada yang ahli bahasa Indonesia di sini? Bentar, sabar ini kartunya mencelat. Dia memang sepertinya punya problem atau punya masalah untuk bisa berkomunikasi, nggak tahu kenapa. Gengsi ya, gengsi, malu gitu untuk bisa ngomong sama kamu. Eh, saat ini dia memutuskan untuk berpisah sih. Tapi sekalipun dia memutuskan untuk berpisah, ini dianya ya. Sekalipun dia memutuskan untuk berpisah, dia berpikir bahwa dia akan selalu ingat sama kamu. Berarti masih ada rasa lah sedikit-sedikit ya. Aku bakal selalu ingat sama kamu, gak akan lupa gitu ya. Dia sendiri sebetulnya tidak tahu kenapa kok begini, kok ada kejadian seperti ini. Kenapa sih sebetulnya kita ini kenapa? Tapi ini masih ada ya, dia masih ada kemauan untuk mencoba. Sekalipun ini dia sebetulnya udah kayak, ah udah pisah aja deh. Tapi dia masih ada, ini kalau misalnya kamunya itu tadi makanya diajak bicara, terus kemudian jelas gitu ya, jelas kita mau ngapain, kehidupan kita mau gimana. Ini kalau misalnya diajak bicara, ini dia masih mau mencoba ya, masih mau mencoba untuk memperbaiki hubungan. Jadi enggak telat-telat amat gitu sayang ya. Dan kita akan lihat apa saran semesta buat kamu. Tapi yang jelas begini sayang, perlu disadari bahwa berhenti untuk mengharapkan dia berubah atau berhenti untuk dia inisiatif duluan ya. Saat ini kamu yang lebih sadar, kamu yang sebetulnya mungkin masih berharap gitu ya. Lakukan upaya dari sisi kamu ya, lakukan upaya, bicara dulu, bicara, ambil inisiatif dari kamunya. Dan kamu duluan yang berubah. Jangan mengharapkan dia berubah duluan. Kamu dulu yang berubah. Dan perubahan apakah gitu yang dimaksud, kita akan lihat ya. Saran dari semesta. Apa ini? Ya, transformasi dan ini perubahan ya, perubahan besar gitu ya. Seperti kayak ular. Ular itu dia untuk bertumbuh itu kan dia ganti kulit kan. Aduh, suara Bunda serak, sorry ya.
Dia ganti kulitnya seperti itulah juga saat ini untuk memperbaiki sebuah hubungan yang sudah di ujung tanduk. Sama ya, manusia tuh sebetulnya seperti itu. Untuk bertumbuh ini perlu untuk ganti kulit dan ganti kulitnya dalam hal apa? Ini banyak banget. Apa yang kira-kira kamu bisa lakukan untuk perbaiki diri? Misalnya, perubahan penampilan ya. Kalau misalnya kamu perempuan, kamu bisa mempercantik diri, luluran kayak apa, dan kalau misalnya pokoknya transformasi, kamu cantik gitu, udah kamu peduli, kamu care pada tubuh sendiri. Kalau misalnya kamu laki-laki, perbaiki diri sehingga menjadi lebih ganteng, seperti itu ya, dan, eee, say goodbye. Mungkin yang selama ini kamu hidup itu kamu sering mengeluh, sering berduka, sering protes, sering apa, berubah ya. Semua sikap, semua sifat itu berubah. Ya, mulai perbanyak senyum, mulai melayani pasangan itu dengan penuh kasih sayang ya, penuh kasih sayang. Dipijitin kek, apa, dibeliin apa, dikasih gift. Nah, dengan cara itu tuh hatinya lama-lama akan lumer, karena ini masih ada kesempatan, why not? Kenapa nggak dicoba ya? Daripada melepaskannya begitu saja terhadap energi third party yang lain, oke? Dan apakah lagi yang bisa dilakukan oleh couple? So, it's okay buat yang couple, buat yang berpasangan masih bisa diperbaiki. Dan apalagi sih yang perlu kamu lakukan ya? Jadi gini, kita suka kalau misalnya ada masalah ya, manusia tuh kan suka pikirnya linear. Linear tuh artinya, ada orang ketiga nih gitu. Dan manusia tuh suka mikirnya, oh berarti datengin perempuannya, ngelabrak perempuannya, perempuannya dikasih tahu, perempuannya dibentak, atau apa. Kan pikirannya selalu begitu ya. Itu namanya linear. Padahal sekalipun digituin itu belum tentu menyelesaikan masalah loh. Ya mereka bisa sembunyi-sembunyi. Nah kalau misalnya seperti itu nggak berhasil, lakukan dari dalam batin. Ya, gimana Bunda? Dalam batin orang sering nggak percaya, masa bisa? Padahal justru di dalam batin itulah yang membolak-balikkan hati manusia, oke? Ini ada energinya. Ketika kamu merasa tenang, ketika kamu merasa peaceful, merasa damai, itu ada energinya. Dan energi yang tumbuh dari dalam dirimu ini bisa nular ke pasangan kamu. Ya, menenangkan diri, tenang, bahagia, tersenyum dari dalam. Coba cari konten-konten yang berbicara tentang penyembuhan diri, tentang bahagia dari dalam diri. Coba aja dan dilakukan. Then you'll see. Kamu akan melihat satu perubahan yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sama sekali. Oke. Ini buat kamu yang couple. Saya mulai bisa mengerti kenapa pasangan kamu mulai mencari yang lain. Nggak puas ya dalam sisi seks. Nah ini karena banyak banget yang menganggap bahwa seks itu tabu, nggak boleh diomongin. Akhirnya begini, kurang edukasi. Ya, terutama perempuan-perempuan nih, kalau laki-laki mungkin mereka udah pinter ya, mereka sering nonton film Blue. Yang perempuan kan jarang gitu. Yang perempuan-perempuan itu, mereka lebih kayak serba jijik, ngapa-ngapain jijik ya. Padahal, ya gimana ya, misalnya suami punya sebuah fantasi apa dan kamu mengacuhkannya, mengabaikannya, ya dia pasti akan nyari ke yang lain gitu loh. Nah, cobalah belajar untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Carilah pelajaran-pelajaran bagaimana memuaskan. Ketika kamu mampu mencukupi atau memenuhi kebutuhannya di atas ranjang, dia nggak akan nyari yang lain kok. Oke? Dan berhenti untuk menganggap bahwa seks itu tabu. Enggak ya. Tabu gimana sih? Itu penting dalam pernikahan. Ya tabu kalau misalnya kamu melakukannya di depan umum. Tapi kalau antara kamu dan suami aja kan enggak tabu ya. Dan perbanyak untuk kamu keluar bersama teman-teman. Maksudnya apa sih? Miliki dunia sendiri ya. Jangan terlalu tergantung kepada pasangan. Ya, misalnya yang laki-laki pun kamu, kalau misalnya kamu laki-laki, Taurus laki-laki, berikan kesempatan juga kepada istri kamu untuk beraktualisasi, bersosialisasi ya. Kalau misalnya kamu Taurus perempuan, kamu bisa perbanyak untuk hahihi bersama dengan teman-teman. Kenapa? Membangun dunia sendiri. Ketika kamu membangun dunia sendiri itu kamu terlihat menarik. Kenapa?
kamu nggak attach gitu loh dengan pasangan kamu ya, tidak attach. Attach itu artinya melekat atau terikat, oke? Karena, apa ya, ya dalam pernikahan gitu, dalam perkawinan itu dipertimbangkan juga ya rasa-rasa bosen apa segala macam. Nah, kalau misalnya kamu punya dunia sendiri, itu akan membuat kamu tetap terlihat menarik di mata pasangan, oke? Selamat memperbaiki hubungannya buat Taurus yang couple, don't worry, hubungan ini masih bisa diperbaiki, ya. So, tetap semangat, jangan putus asa, oke? Sekarang Bunda akan baca buat kamu yang single. Taurus single. Taurus single. Iya, nggak tahu ya kenapa tuh orang banyak sekali tergantung sama pasangan. Terlalu ya, menggantungkan kebahagiaan. Begitu ditinggal, mate deh. Langsung blingsatan. Iya, 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 iya. Buat kamu yang single, ya. Buat kamu Taurus single ini saya lihat kamu banyak tergantung kepada pasangan. Tergantung tuh artinya bukan tergantung minta dianterin kemana-mana, enggak. Tapi kamu menggantungkan kebahagiaan kamu pada pasangan. Jadi kalau punya pasangan tuh kayaknya udah aduh komplit banget. Nah, begitu pasangan nggak ada, kamu rasanya kayak aduh sekarat gitu ya. Jadi ini terlalu melekat kepada pasangan dan ini banyak banget kasus-kasus yang seperti ini, terlalu tergantung. Ya ini kayak ibaratnya saklar ya. Saklarnya dicabut, aduh mati kutu deh gitu mau gimana gitu ya. Ya ini cobalah ini mungkin mirip sama kayak yang tadi kayak yang couple ya. Bangunlah dunia kamu sendiri. Kebahagiaan itu bisa kok dibangkitkan dari dalam. Bisa banget, why not? Well nggak nyalahin sih karena di sini Bunda lihat kamu masih kurang pengalaman. Sepertinya kamu perlu pacaran sekitar 1245 kali lagi ya, supaya pinter. Supaya pinter dalam bidang ini gitu ya. Well, mulailah dari pertemanan terlebih dahulu, nggak usah buru-buru untuk punya pacar atau punya pasangan atau buru-buru menikah. Mulailah dengan pertemanan terlebih dahulu dengan, lawan jenis gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dengan pertemanan kamu akan semakin memahami. Coba deh tanya-tanya ke dia gitu, cowok tuh sukanya apa, cewek tuh sukanya apa gitu ya. Gimana sih kalau begini, gimana sih kalau begitu, dan ini jangan salah bisa jadi ya, bahkan, dengan pertemanan, dengan mulainya pertemanan, itu malah bisa jadi nanti dianya suka sama kamu loh. Atau kamu akan mendapatkan bantuan dari teman untuk mempertemukan kamu dengan jodoh sejati kamu. Oke, ini bisa banget. So, eh, bangun pertemanan yang positif. Bangun pertemanan yang positif ya, Taurus. And Bunda mau buka pakai kartu Lenormand di sini. Oke. Iya. Oke. Oke, ini bahkan Bunda lihat, ini pasangan kamu justru cenderung untuk mendominasi kamu ya. Artinya dia yang lebih banyak memegang peranan. Maksudnya kalau kamu ini ya, kalau kamu apa ya, kalau kamu punya pasangan gitu loh. Kalau kamu punya pasangan itu kamu cenderung yang model yang diatur-atur seperti itu. And I can see why. Kenapa tadi dibilang ini kurang pengalaman, kamu perlu pacaran sebanyak 1245 kali lagi karena kamu suka bingung gitu untuk memilih apa ya, apa yang harus aku lakukan? Jalan apa yang harus aku tempuh? Kayak lagu ya. Jadi seperti itu. Well, sayangku, tapi nggak perlu khawatir karena di sini ada seorang wanita yang akan membantu kamu. Entah ini dia teman, sahabat, pembimbing, mentor atau apa, atau siapa. Tapi ini jelas dia adalah seorang wanita yang akan membantu kamu ya.
Dan Bunda bisa lihat di sini mungkin dia akan ngenalin kamu dengan temennya dia atau gimana. Tapi ini ada sosok yang akan membantu kamu. Iya, ini wanita ya. Jadi kalau misalnya kamu adalah Taurus perempuan, ini bisa jadi best friend kamu atau siapa, tapi sosoknya wanita. Kalau kamu Taurus laki-laki, ini yang menolong kamu pun itu juga seseorang wanita. Ia akan memberikan pertolongan kepada kamu. Oke. So, Bunda akan langsung karena di sini ini kondisinya memang masih jomblo. Belum kelihatan hilalnya ya dalam waktu 30 hari. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan tahu apa yang harus dilakukan ya. Dan nasihat buat kamu. Sekalipun hilalnya belum kelihatan. Nasihat buat kamu. Oke, love revolution. Oh ya. Di sini ini kelihatan beberapa dari kamu itu minder, merasa bersalah, merasa jadi korban itu adalah energi-energi yang levelnya rendah atau tidak memberdayakan. Nah, perasaan-perasaan ini ketika dipancarkan ke semesta itu akhirnya mengundang kesepian, mengundang seseorang yang nggak baik, mengundang seseorang yang akhirnya nanti ujung-ujungnya akan ghosting kamu. Jadi naik ya, energinya naik ke cinta. Ya, karena cinta itu sebetulnya energinya energi yang udah atas. Kenapa seperti itu? Bahwa sebetulnya di semesta ini, apa yang kamu rasakan itu menghasilkan getaran yang kemudian akan dibalas oleh semesta dengan getaran yang sama. Artinya kalau kamu pengen mendapatkan jodoh yang baik, getarannya dinaikin. Jadi ini dibuang kayak rasa minder, rasa bersalah, rasa terzolimi. Sekalipun memang kamu benar disolimin, tapi perasaan itu mesti dibuang ya. Diikhlaskan semuanya. Jadi dibersihkan, banyak-banyak bersih mental. Lalu dibangun perasaan cinta. Bangun perasaan welas asih terhadap semua makhluk. Kenapa Bunda sering berdoa untuk kamu menjadi pusaran cinta? Karena memang ini gitu loh. Nah, ketika kamu sudah memancarkan rasa cinta, itu nanti oleh semesta akan dibalas dengan getaran yang serupa. Jadi yang namanya kayak merasa kesepian, merasa sedih, itu diterima semuanya. Diterima, iya aku memang merasa kayak semacam ini, dipeluk ya. Dipeluk dan diterima. Sampai akhirnya ada perasaan kayak ikhlas, perasaan pasrah, perasaan bahagia aja sekalipun mungkin kamu jomblo. Sekalipun jomblo bahagia-bahagia aja. Ya, hingga sampai ke titik itu. Dan kamu akan melihat ada perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kamu, oke? Dan apalagi sih yang mesti dilakukan buat kamu? Dream journal, oke. Dream journal ini lakukan afirmasi selama 21 hari. Tolong ini diperhatikan ya. Jadi siapkan satu notebook catatan, terus kemudian tulis di situ selama 21 hari, kata-katanya mungkin bisa diikutin, tapi terserah kamu mengembangkan gak apa-apa. Tulis seperti ini, terima kasih Tuhan, sudah diterima suami sayanya, kalau kamu laki-laki tinggal diganti aja, sudah diterima istri sayanya, yang saya sayangi, yang sayang hanya kepada sayanya, menerima saya apa adanya, keluarga dia menyayangi saya, keluarga saya menyayangi dia. Diterima nikah dan sayangnya, seucap nyata, seucap jadi. Ditulis itu setiap hari. Ya, setiap hari ditulis. Oke? Dan satu hari itu kamu bisa tulis mungkin 3 kali nggak apa-apa ya. Diulang-ulang sama 3 kali. Atau 21 sekalian nggak apa-apa. Jadi ditulis sama kalimatnya 21 kalimat, seperti itu persis, lalu diulang sama 21 hari. Kalau kelewat 1 hari saja, kamu harus mulai lagi dari awal. Seperti itu ya. Nah, setelah 21 hari ngapain Bunda? Lupakan. Ini adalah proses let go untuk manifestasi. Lupain aja, kamu bisa ambil kesibukan kayak kerja, kayak ngapain, pokoknya lupakan. Ya. Lalu nanti mungkin setelah berapa bulan, 1 tahun lagi kamu bisa ulang lagi. Lakukan ini secara rajin. Kenapa 21 hari Bunda? Udah nggak usah nanya. 21 hari, ya karena pikiran bawah sadar itu baru bisa menerima kenyataan tersebut setelah diulang-ulang selama 21 hari. Oke sayang, ya boleh dicoba. Dream Journal. Lalu apalagi?
Bersenang-senanglah ya, kamu banyak ikut kursus tari, ikut Zumba atau ikut apa. Kenapa penting? Karena ketika tubuh bergerak, itu hormon kortisol turun. Jadi kamu tidak terlalu sedih atas kejombloan kamu atau kesepian kamu. Iya, coba deh dilakukan. Dan ini positive affirmation ya. Berdiri di depan cermin, katakan aku menyayangi diriku sendiri. Wahai diriku, aku sayang kamu. Kamu cantik. Ngomong di depan cermin ya. Kamu ganteng, kamu cantik. Kamu berhak dicintai. Kamu berhak dicintai. Kamu cantik, kamu berharga. Ya. Banyak lakukan positif afirmasi buat kamu wahai para jomblo. Kurang lebih seperti itu sayangku. Kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya Taurus. And buat kamu yang melakukan personal reading, hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar pulgoso. Namun kalau kamu nggak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya. Dan di sebelahnya itu diklik all atau semua ya. Supaya nanti begitu Bunda live di YouTube ya, jangan WhatsApp sekali-kali. Kalau mau gratis, tungguin di YouTube, oke? Kesayangan, aku mendoakan kamu Taurus untuk kamu berbahagia dan selalu mendapatkan yang terbaik selama 30 hari ke depan. I love you, bye-bye.